Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Salam budaya, salam seduluran selawase. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang Keong Buntet dengan pamor banyu mili, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA, karena kemarin ada pertanyaan yang masuk ke WA saya ya saudaraku, tentang apakah ada kalau di jenis jimat itu ada pamor singkir. Mungkin belum banyak yang tahu tentang pamor singkir, dan nanti kita akan menjelaskan sekaligus memberikan edukasi apa bedanya pamor singkir sama pamor banyu mili. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek ya saudaraku, biar saya dekatkan barangnya. Dan ini dulu pernah saya bikinkan video testimoninya di botol aqua plastik saudaraku, dan videonya sudah saya unggah di YouTube. Itu memang bagus sekali karena di botol aqua itu tidak apa-apa. Ya, alhamdulillahnya dia mampu. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek biar saya dekatkan. Silahkan dirasakan tuah powernya. Oke saudaraku, akan saya dekatkan kameranya, silahkan cek dan dicek. Ini yang pamor banyu mili saudaraku. Namun ini antiknya ada pamor Jolo Sutronya. Jadi kalau di pamor keris ini masuknya 2 pamor. Sedangkan yang ini masuk pamor Jolo Sutro saudaraku. Oke, sudah saudaraku. Pamor banyu mili itu kalau sama pamor singkir saudaraku, itu sebenarnya tuahnya sama dan jenis pamornya juga sama, cuma penyebutannya itu beda daerah, beda saudaraku. Cuma itu. Seperti ini contohnya. Ini biasanya kalau di pakem perkerisan bisa juga disebut pamor banyu mili, bisa juga disebut pamor singkir. Karena saya juga punya kerisnya peninggalan dari kakek, dari ibu saya, itu di pusaka keris itu memang ada pamor singkirnya. Itu memang tuah pusakanya sangat bagus sekali saudaraku. Pamor singkir, tuah dari pamor singkir itu buat keselamatan saudaraku, agar kita itu terhindar dari mara bahaya, dari orang-orang yang jahat, dari pokoknya hal-hal yang tidak bagus dampaknya itu kita akan
terhindar. Intinya keselamatan lagi saudaraku kalau dikembalikan. Intinya buat keselamatan. Sedangkan pamor Jolo Sutro itu sangat bagus sekali, dan bila ada dua pamor di dalam suatu jimat, ini jimat Keong Buntet yang sudah banyak juga terbukti tuahnya dalam bidang kanuragan atau buat sarana media keselamatan, itu dia lebih komplit saudaraku, dan barangnya yang biasanya sangat-sangat langka, dan saya sendiri itu sebagai seorang kolektor itu jarang juga menemui atau menjumpai saudaraku, alias barangnya itu tadi sangat langka. Seperti itu saudaraku. Jadi dia itu kalau ditanya soal tuahnya itu lebih tinggi saudaraku. Kalau itu tadi, karena pamor itu melambangkan sebuah tuah dari benda itu sendiri. Contoh kalau pamor singkir itu kan itu tadi. Sedangkan pamor Banyumili juga buat kerejekian, namun sebenarnya antara pamor singkir sama pamor Banyumili itu sama, namun penyebutannya aja yang berbeda, yang harus dipahami itu saudaraku. Istilahnya orang daerah sini itu ada yang menyebut pamor singkir, nanti lain daerah itu pamor Banyumili. Kurang lebihnya seperti itu. Namun yang jelas kalau satu benda itu ada pamornya yang berbeda, itu yang langka, baguslah bahasanya. Tidak bedanya sama pusaka keris saudaraku. Terus terang kalau keris pusaka itu saya suka pamornya yang beda-beda saudaraku. Biasanya dalam satu bilah keris itu ada pamor triwarna, dwiwarna, ada juga yang sampai 5 pamor itu ada saudaraku, sampai 7 pamor. Namun pusaka yang seperti itu biasanya itu langka sekali, dan yang jelas sudah dikoleksi para kolektor, dan maharnya juga sudah sangat mahal sekali. Karena apa? Karena barang bagus dari dulu itu mahal saudaraku. Apalagi barangnya asli kuno itu rata-rata sudah di tangan kolektor dan sudah disimpan baik-baik. Seandainya ada yang minat, ya itu tadi saudaraku, kita harus berani mengeluarkan mahar yang mahal. Kalau tidak seperti itu, barangnya dipastikan tidak akan dimaharkan. Karena apa ya? Karena orangnya suka. Karena rata-rata juga kolektor itu yang suka menyimpan benda-benda bertuah, mulai dari pusaka keris, benda-benda bertuah seperti ini saudaraku, itu rata-rata hidupnya ya pada mapan-mapan lah bahasanya. Alhamdulillahnya itu apa ya, tercukupi. Karena apa ya? Karena benda-benda seperti ini itu intinya saudaraku sama saja kita mengumpulkan doa-doa orang-orang dahulu, orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi kita sebagai penerus dari leluhur kita itu tinggal menggunakan dan memanfaatkannya. Istilahnya kita tinggal menikmati lah bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ya edukasi kali ini lebih bermanfaat ya saudaraku. Kalau mungkin ada yang belum paham, ditonton videonya itu berulang-ulang sampai paham. Jangan sekali atau nonton videonya itu cuma sebentar, nanti nggak paham kan ya repot juga. Edukasi yang seperti ini itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali bila kita dapat apa ya, menyimak baik-baik
Oh, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Istilahnya gunakanlah buat apa ya, menambah wawasan. Karena edukasi yang seperti ini itu sebenarnya jarang diajarkan, saudaraku. Namun ya, berhubung saya itu memang membidangi benda-benda bertuah, tidak ada salahnya saya berbagi buat saudara-saudara kita yang awam supaya paham. Karena ilmu yang bermanfaat itu buat orang lain, saudaraku. Jadi orang lain juga bisa tahu gitu loh. Jadi biar ilmunya itu bermanfaat. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat, saya Gus Edi.